Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beragam nikmatnya, khususnya untuk melanjutkan dari dars atau pelajaran kita atau kajian online rutin kita dalam pembahasan kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu atau pertemuan yang keempat, karena ini adalah pertemuan yang ke-5, kita sudah menjelaskan ya di antara makna at-tauhid rububiyah dan pengertian Rabb di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tersisa kita akan sebutkan sanggahan terhadap orang-orang yang salah di dalam memahami tauhid rububiyah. Iya. Nah, ar-ruddu ala hadhihi tasawurat al-batilah. Jadi kita akan sebutkan di pertemuan yang kelima ini sanggahan terhadap atau bantahan terhadap pandangan-pandangan yang batil, pandangan-pandangan yang keliru ya, terkait pengertian Rabb. Nah, yang dimana sanggahan ini adalah sanggahan yang atau bantahan ini adalah bantahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qad raddallahu ala hadhihi tasawurat al-batilah jami'an bima ya'ti. Allah telah membantah pandangan-pandangan yang batil yang telah kita sebutkan ya di akhir pertemuan kemarin. Semua sanggahannya yang pertama, radda ala ibadatil asnam biqaulihi afara'aitumul lata wal uzza wa manawata ats-tsalitsata ukhra. Sanggahan terhadap para penyembah berhala, di mana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-19 dan 20, maka apakah kalian pantas hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza itu dan Manah yang ketiga ya sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah dijelaskan ya makna daripada ayat ini. Wa makna al-ayat kama qala al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi afara'aitum hadhihi alihah. Sudahkah kalian memperhatikan ya Tuhan-Tuhan ini? Sudahkah kalian memperhatikan Tuhan-Tuhan, maksudnya yang disembah selain Allah ini, Al-Lata, Al-Uzza dan Manah. Anafa'at au darrat hatta takuna syuraka lillah wa hal dafa'at an nafsiha hinama khattamaha Rasulullah SAW wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum wa hadamuha. Apakah kalian memperhatikan dengan baik Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat sehingga mereka layak dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah? Tentu jawabannya tidak. Karena jangankan bisa memberikan manfaat dan mudarat atas orang lain, manfaat dan mudarat atas dirinya sendiri dia tidak bisa. Allah berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Dan bacakan kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Tatkala ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka berkata, na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun di dalam menyembahnya. Maka Nabi Ibrahim berkata, hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah mereka mendengar doa-doa kalian tatkala kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka, ini berhala-berhala tersebut, memberikan manfaat dan memberikan mudarat? Lalu mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu melakukan hal seperti itu. Ya, ini bantahan yang telak. Ya, dan dari zaman ke zaman ya, ahlul batil, ya, orang-orang sesat itu, ya, tatkala dibantah, ya, tidak memiliki hujjah yang kuat, ujung-ujungnya apa? Seperti dalam ayat, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ujung-ujungnya yang menarik kesimpulan kepada hal itu dilakukan oleh nenek moyang. Selesai. Nah, makanya di awal-awal pembahasan di sini Syekh kita sudah bacakan di mana Syekh menyebutkan ya bahwasanya sebab penyimpangan akidah itu karena salah satunya ya, fanatik terhadap nenek moyang. Ya. Di sini Nabi Ibrahim di dalam ayat ini berdialog ya, dengan ayahnya, dengan kaumnya yang menyembah berhala. Kenapa kalian bisa menyembah berhala tersebut? Apakah berhala itu bisa memberikan manfaat dan mudarat? Ya. Nah, tentu jawabannya tidak bisa. Makanya dikisahkan kan dengan kisah yang panjang tatkala Nabi Ibrahim ya merobohkan semua patung berhala-berhala lalu menyisakan berhala yang paling besar. Lalu kemudian disimpannya alat yang dipakai kepada yang paling besar, yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain kepada leher atau di leher ya patung yang paling besar. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengatakan kepada mereka setelah mereka mengumpulkan orang-orang atau pembesar-pembesar dan memanggil Nabi Ibrahim, dia mengatakan, ya mungkin saja ini yang paling besar yang melakukannya. Coba tanyakan sama dia. Nah, jadi terkadang bantahan secara logika yang bisa membuka pikiran manusia itu dibutuhkan di dalam membantah. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, tidak bisa mengeluarkan hujah atas bantahan Nabi Ibrahim. Maka apa perkataan mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya. Mereka berkata, ya, kami dapati ini perbuatan kami ini telah dikerjakan oleh nenek moyang kami.
Nah, jadi ternyata sebab dia menyembah kepada selain Allah tersebut adalah taklid buta kepada nenek moyang, fanatik ya, kepada pemahaman nenek moyang yang tidak berdasarkan dengan ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini adalah hujjah yang batil. Hujjah yang batil. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini para penuntut ilmu harus belajar. Ya. Karena tidak selamanya hujjah antum itu katanya ustadz. Ustadz bilang begini. Kenapa pakai cadar? Ya ustadz bilang. Nah, itu bukan dalil ya. Nah, sebutkan hadis Nabi, sebutkan firman Allah. Makanya penuntut ilmu ya, catat itu terus dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama atau para ustadz tatkala menyebutkan di kajian-kajian mereka satu dalil yang berkaitan dengan sesuatu seperti yang tadi kita sebutkan. Ini pandangan ya. Bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Apa tadi bantahannya? Quran surah An-Najm ayat ke-19, 20 dan Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-69 sampai dengan 74. Nah, dan banyak ayatnya. Nah. Lalu kemudian bantahan yang kedua. Waraddu ala man ibadatul kawakib wasyams wal qamar biqaulihi wasyams wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih wa qaul ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dua ayat membantah itu. Ya, bantahan terhadap orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Ini bantahannya. Yang pertama firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. Allah berfirman, "Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri." Dan ya, penciptaan matahari, bulan dan bintang-bintang itu tunduk kepada perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat ke-37 ayat ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Maka jangan kalian sembah matahari ataupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakan mereka, menciptakan siang, malam, matahari dan bulan tersebut jika kalian hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, ini dua dalil sanggahan atau bantahan terhadap para penyembah matahari, bulan dan bintang. Ya. Dan disebutkan di sini matahari, bulan dan bintang di antara faedahnya itu yang paling besar di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang seperti itu saja itu tunduk ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang di bawah itu? Maka tidak layak lagi untuk disembah seperti bebatuan, pepohonan, ya tidak layak untuk disembah. Nah, lalu sanggahan yang ketiga, waradda ala man abadal malaikata wal masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam ala annahum waladullah biqaulihi ta'ala mattakhadallahu min walad wa qaulihi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa qaulihi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kepada malaikat atau secara khusus ya kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya alaihi salam, dan menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahannya. Yang pertama Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-91. Mattakhadallahu min walad. Allah sekali-kali tidak memiliki anak. Dan juga firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-101. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Ya, bagaimana dia bisa memiliki anak? Padahal dia Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri. Dan juga firman Allah yang kita hafalkan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat ke-3 dan ke-4, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidaklah Allah itu beranak dan tidak pula Allah diperanakkan dan tidak seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil-dalil sanggahan terhadap ya pemahaman-pemahaman yang batil terkait tentang makna Rabb. Baik, selanjutnya kita sebutkan faslu tsalis, fasal yang ketiga di bab yang kedua ini. Nah, fasal yang ketiga di bab yang kedua, al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'atillah. Ayat. Penjelasan tentang bahwasanya alam semesta ini dan fitrahnya itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini dan fitrahnya itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh hafizahullah taala, inna jami'al kaun bisama'ihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi wa madarihi wa barrihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jinnatihi wa insihi wa jinnihi wa insihi kulluhu khadi'un lillah muti'un li amril kauniyin. Qala Allah Ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa qawlu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa qawlihi walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun wa qawluhu alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa qawlihi walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa dilaluhum bil gudwi wal asal. Naam. Jadi alam semesta ini baik langit, bumi, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, jin, manusia, semuanya tunduk kepada Allah dan patuh kepada perintah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalilnya firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-83, Allah berfirman walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Padahal kepadanya lah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala lah menyerahkan diri dari segala apa yang ada di langit dan bumi. Suka maupun tidak suka, suka maupun terpaksa. Naam. Dan juga firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-116, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepadanya. Dan juga firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah lah seluruhnya, ya, segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, dari semua makhluk Allah yang melata, malaikat, naam bersujud, dan tidak boleh di antara mereka menyombongkan diri. Naam, dan juga firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa ya, kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, ya, binatang-binatang yang melata dan manusia. Ya. Nah, jadi selain kita, selain manusia itu semua beribadah kepada Allah. Nah, semua memuji Allah, semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dilaluhum bil gudwi wal asal. Ya, hanya kepada Allah lah sujud, itu patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Ya, bahkan bayang-bayangnya juga sujud di waktu pagi dan petang. Nah, maka seluruh
yang ada di dalam semesta ini, nah, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduk kepada Allah. Fa'adhil makhluqat samituha wa natiquha wa hayyuha wa mayyituha kulluha muti'atun lillah munqadatun li amril kauni wa kulluha tunazzihu Allah 'anil naqais wal 'uyub bilisanil hal wa lisanil maqal fa kullama tadabbara al aqil hadhihi al makhluqat alima anna ma khuliqat bil haqqi walil haqq wa anna musakharat laisa laha tadbirun wala istisam walal istisa an amri mudabbiriha fal jami'u mukirruna bil khaliqi bi fitratihim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hum khadi'una mustaslimun qanituna mutarrun min wujuhih. Naam. Jadi seluruh alam semesta ini itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk. Ya. Yang berbicara maupun tidak, yang hidup maupun yang mati, tunduk kepada perintah Allah, perintah kauniyah Allah. Nah, di mana mereka mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Baik, ya, keadaan maupun ucapan, perbuatan maupun ucapan. Dan setiap orang yang memiliki akal itu akan merenungkan tentang makhluk-makhluk Allah ini, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Ya. Maka dia akan sadar, dia akan menyadari bahwa semua itu diciptakan dengan hak, dengan benar dan untuk kebenaran. Yaitu untuk tunduk dari sang penciptanya, untuk diatur, ya, dan tidak boleh keluar dari aturan penciptanya. Ya. Dan semua meyakini, ya, bahwa Allah yang menciptakannya dengan fitrahnya. Ini sudah kita jelaskan, ya. Fitrah itu dibawa, ya, di atas keislaman, di atas kesucian keislaman, tunduk dan patuh. Ya, akan tetapi lingkungan yang membuat fitrah itu menyelisihi. Ya, seseorang menyelisihi fitrahnya karena lingkungannya. Maka berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jadi mereka itu tunduk, menyerah, pasrah, ya, terpaksa. Nah, dan keyakinan mereka bahwa mereka sangat membutuhkan Allah. Mereka patuh terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya mereka memohon, ya, atau mereka semua memohon kepada Allah dalam keadaan darurat, terjepit. Demikian pula seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah, ridha dan ikhlas. Dan diharuskan untuk mereka bersabar atas cobaan yang menimpa mereka. Iya. Nah, harus bersabar. Baik. Lalu kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah, ini kepada Allah lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ayat. Maka fadzakara subhana islaman kainat tau'an wa karha lianna makhluqat jami'aha muta'abbadatun lahu ta'abbudat tam sawa'un aqarra al-muqirru bidzalik aw ankarah wa hum mudinuna lahu mudabbarun fahum muslimun lahu ta'an wa karha wa laysa li ahadin minal makhluqatil khurujun amma sya'ahu wa qaddarahu wa qadah wa la hawla wa la quwwata illa bih wa huwa rabbul alamin wa malikuhum yusarrifuhum kaifa yasha wa huwa khaliquhum kullihim wa bari'uhum wa musawwiruhum wa kullu ma siwahum fa huwa marbubun masnu' maftur fakir muhtaj mu'abbadun makhurun wa huwa subhanahu wahidul qahhar khaliqul bari'ul musawwir. Ayat. Naam. Jadi seperti disebutkan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Allah menyebutkan bagaimana seluruh makhluk itu tunduk secara sukarela ataupun terpaksa kepada Allah. Dan seluruh makhluk Allah wajib untuk beribadah kepadanya. Dengan penghambaan secara umum. Tidak peduli apakah dia mengakui ataupun dia mengingkari. Mereka semua tunduk dan diatur. Mereka harus patuh dan pasrah kepada Allah, rela maupun tidak rela. Maka tidak satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang keluar dari ketetapan Allah. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang menguasai, dialah Allah pemilik alam semesta ini. Dan karena dia yang menciptakan, karena Allah yang menguasai, karena Allah yang memiliki alam semesta ini, maka Allah berbuat apa saja terhadap ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Semua adalah ciptaan Allah, diatur dan diciptakan oleh Allah, diberi fitrah, membutuhkan kepada Allah, dikendalikan oleh Allah, dan dialah Allah yang Maha Suci, Maha Esa, Maha Perkasa, pencipta, pembuat dan yang membentuk. Naam. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Al-Fatawa. Baik. Itu fasal yang ketiga di dalam bab yang kedua. Sekarang faslur rabi'. Faslur rabi'. Fasal yang keempat. Di sini Syekh ingin menjelaskan fi bayani manhaj Al-Qur'an fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Bagaimana metode manhaj di dalam Al-Quran untuk menetapkan wujud Allah dan menetapkan keesaan Al-Khaliq, bahwa Allah itu yang menciptakan. Manhajul Quran fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi huwa al-manhaj alladhi yatamashsha ma'al fitratil mustaqimah wal uqulis salimah wa dhalika biiqamatil al-barahin as-sahihati allati taqtani'u biha al-uqul wa tusallimu biha al-khusum wa min dhalik al-awwal min al-ma'lum bid-darurah anna al-hadith la budda lahu min al-muhdith. Naam. Jadi manhaj atau metode Al-Quran di dalam menetapkan tentang wujud Al-Khaliq, wujudnya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta serta keesaan Allah, ini adalah metode yang sejalan dengan fitrah. Sejalan dengan fitrah. Dan akal yang sehat. Sekali lagi, fitrah yang suci dan akal yang sehat. Kalau fitrah yang tidak suci lagi karena sudah dimasuki sesuatu, yaitu lain, atau akal yang sudah tidak sehat lagi. Yang di pertemuan sebelumnya kita sebutkan, perkataan Syekh adalah yang layak untuk dicela, karena sudah tidak sehat. Tapi selama fitrah itu suci dan akal itu sehat, maka manhaj metode Al-Quran dalam menetapkan tentang Allah itu pencipta dan Allah itu esa, itu akan sejalan. Nah, dijelaskan di dalam bukti-bukti yang nyata, sehingga akal itu bisa menerima dan para musuh pun bisa pasti menyerah. Sewana dalil-dalil yang disebutkan berikut ini. Yang pertama, bahwasanya telah menjadi kepastian bahwa setiap yang baru itu pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tiba-tiba saja ada. Ini sudah fitrah, akal manusia terima ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, tentu pasti ada yang mengadakannya. Nah, pasti ada yang mendatangkannya. Pasti ada yang mendatangkannya. Ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Ini adalah perkara yang dipahami dari fitrah manusia, dari akal-akal manusia, sampai anak-anak sekalipun. Nah, contoh, jika seorang anak dipukul, jika seorang anak dipukul sementara dia lagi asik bermain, dan dia tidak melihat kita,
lalu kita pukul, kita centil misalnya, maka dia akan berkata, siapa yang memukulku? Siapa yang mencentilku? Ya. Nah kalau dikatakan kepadanya, tidak ada yang memukulmu, tidak mungkin, maka akalnya pasti, tidak ada yang memukul, saya rasakan. Ya. Akalnya tidak akan menerima, karena pukulan itu pasti ada yang mengerjakannya, pasti akan, ya, sesuatu itu yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Ya. Nah, jadi pukulan itu pasti ada yang mengerjakannya, ada yang melakukannya. Nah, kalau ternyata diberitahu bahwa yang memukulmu itu saya, ya tentu dia akan balas untuk memukul kita atau mungkin menangis, ya, sebagai bentuk protesnya terhadap centilan kita. Nah, iya. Makanya pada diri kita saja itu sudah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pasti ada pencipta. Allah itu ada, Allah itu Esa. Dan itu ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Tur ayat ke-35. Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Nah, ada yang bisa jawab ini pertanyaan? Ya. Sampai pun orang ateis yang mengaku tidak punya Tuhan, ya, dia akan jawab jawaban ini sesuai dengan fitrahnya dan akalnya mengatakan, ya, tidak mungkin kita ada. Contoh saja anak saya itu diciptakan ada. Ya. Ada yang ciptakan baru prosesnya. Ya. Nah, memiliki proses. Dari perkara-perkara duniawi kita, handphone misalnya, motor misalnya, apakah tiba-tiba ada saja? Tidak, ada yang buat. Nah, ada yang buat. Nah, dan dibuatnya itu suatu benda yang ada di alam semesta ini itu adalah perkara yang sudah ada. Beda dengan Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada lalu kemudian diadakan. Sesuatu yang tadinya tidak ada lalu kemudian diadakan. Nah, iya. Nah, dan pertanyaan Allah di sini adalah istifham ingkari. Ya, bentuk pertanyaan yang menyangkal. Ya. Nah, yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas. Ya. Nah, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ya, maksudnya tanpa pencipta, tidak ada yang menciptakan mereka. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentu tidak. Ya. Nah, pasti ada yang menciptakan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pencipta selainnya. Allah berfirman, "Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni." Dalam Quran surah Luqman. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit. Nah, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير عمد ترونها kata Allah telah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihat itu. Kita lihat langit yang tanpa tiang. Tidakkah kita berpikir bahwa, tidak mungkin langit tanpa tiang ini kecuali ada yang ciptakan. Nah, lalu kemudian menciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi. Ya. Yang kalian tidak tergoncang dengannya. Lalu kemudian menumbuhkan di bumi Allah ini tumbuhan-tumbuhan yang manusia memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Allah menurunkan hujan
Dengannya hujan tersebut dimanfaatkan oleh manusia, juga ditumbuhkan tanam-tanaman. Lalu Allah berfirman, "Hada khalqullah." Itu semua ciptaan Allah. Perhatikan, itu semua ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka datangkan kepadaku dari ciptaan-ciptaan, dari sesembahan-sembahan selain Allah. Naam. Atau dalam Quran surah Al-Ahqaf, "Aruni madza khalaqu minal ard." Perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Iya. Dari orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, apa yang mereka ciptakan. Iya. Bahkan tatkala ya, Fir'aun berdialog kepada Nabi Ibrahim, ya, tatkala ya, kaumnya berdialog kepada Nabi Ibrahim, pembesar, mereka berdialog kepada Nabi Ibrahim, di mana mereka berkata, tatkala menanyai tentang ketuhanan Allah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Dialah Allah, dialah Rabbku yang menciptakan aku dan seluruh manusia, yang menghidupkan dan mematikan." Maka pemuka kaumnya juga berkata, "Saya juga menghidupkan dan mematikan." Nah, akhirnya datang sanggahan berikutnya. Dialah Rabbku, dialah Allah yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Nah, kalau Anda juga Tuhan, silahkan buat yang sebaliknya. Anda terbitkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Ya. Nah, itu sanggahan yang akal kita bisa menerima. Ya, tidak mungkin bisa dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi seperti misalnya menurunkan hujan. Ya, seperti keyakinan sebagian orang sekarang, ada yang bisa menahan hujan, ada yang bisa menurunkan hujan, seperti pawang hujan. Oh, haula wala quwata illa billah. Ya. Naam. Lalu Allah berfirman, "Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha khalqul 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar." Apakah mereka menjadikan ya sebagian dari sekutu-sekutu atas Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan yang Allah ciptakan, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maksudnya bersendirinya Allah dalam masalah penciptaan. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu thubaban wa la yajtama'u lahu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak bisa menciptakan bahkan seekor lalat sekalipun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Kalau kita bersatu, manusia, jin bersatu, semua makhluk Allah bersatu untuk menciptakan seekor lalat, bisa kita ciptakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sesuatu yang baru tidak bisa kita ciptakan. Ya, adapun ciptaan-ciptaan seperti handphone dan lain, ini kan sejatinya sudah ada. Buktinya kita saja sudah ada, sudah diciptakan. Jadi sudah ada. Ya. Coba ciptakan sesuatu yang baru yang tadinya tidak ada lalu kemudian diadakan. Tidak ada yang bisa ciptakan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterima fitrah dan akal manusia. Kalau fitrahnya masih suci tentunya, dan kalau akalnya masih waras. Nah, makanya kalau orang menyelisih fitrah ini dan selain seperti ini pemahamannya, maka kita katakan akalnya tidak waras. Iya. Nah, tidak bisa kita menciptakan seekor lalat. Dan Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, itu tidak dapat membuat sesuatu apapun. Ya. Bahkan berhala-berhala itu sendiri itu dibuat. Ya, bukankah berhala-berhala itu yang dibuat, yang disembah, mereka sendiri yang buat? Ya. Nah, karena tidak ada berhala itu yang kemudian tiba-tiba datang saja, tidak ada. Ya. Mereka sendiri yang buat. Dan meskipun ini orang yang memang sudah disesatkan oleh Allah, meskipun dibantah, ditantang berulang-ulang, ya, nah, maka mereka tidak mau untuk menyeru, ya, nah, kepada seruan untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
Ya, dan mereka tidak ada hujjah di atas keyakinan mereka. Ya, sehingga memang benarlah bahwanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Baik. Metode yang kedua, itu metode yang pertama tentang metode Al-Qur'an dalam menetapkan wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua yang merupakan sanggahan kepada orang-orang yang batil, orang-orang salah dalam masalah ini, bahwa perhatikan di mana intizamul amr al-alam kullihi wa ihkamuhu. Bagaimana pengaturan Allah di dalam pengurusan alam semesta ini, dan bagaimana Allah membuat pengurusan alam semesta ini dengan serapi-rapinya. Ini di antara bukti hadza adallu dalilin ala anna mudabbiratun ilahun wahid wa rabbun wahid la syarikalah wa la mudazi. Qala Allah Ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Ini adalah bukti yang paling kuat, kata Syekh, yang menunjukkan bahwasanya pengaturan alam semesta ini itu hanya Allah yang esa, yang satu, yang tidak ada sekutu dan tidak ada serikat padanya di dalam pengurusan alam semesta. Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd." Allah itu sekali-kali tidak memiliki anak, tidak memiliki ilah selain Allah, tidak ada. Tidak ada yang berserikat dengannya. Kalau ada ilah yang berserikat dengannya, pasti masing-masing ilah akan membawa makhluk yang diciptakan. Nah, kalau ada Tuhan selain Allah, pasti Tuhan-Tuhan itu akan menciptakan makhluk-makhluk yang lain selain ciptaan Allah. Nah, coba sampaikan, coba lihat, adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang diyakini sebagai Tuhan itu bisa menciptakan makhluk seperti makhluk Allah atau makhluk selain Allah? Selain penciptaan dari Allah? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dari sebagian Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Ya, kalau memang ada, pasti akan saling mengambil kekuasaan kalau memang ada. Nah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, pencipta, pengurus, pemilik alam semesta ini, dan dia esa di dalam hal tersebut. Baik. Lalu kemudian poin yang ketiga, di antara manhaj atau metode Quran untuk menetapkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah tashhirul makhluqat li adai wadhaifiha wal qiyami bi khasaisiha. Tunduknya makhluk-makhluk Allah untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sendiri. Nah, dan mematuhi peran-peran yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, dan ini menyebutkan tentang kerapian urusan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi alam semesta ini. Nah, seperti ibarat kita berkendaraan, ada lalu lintas supaya kendaraan kita itu teratur. Kadang di sisi sini lampu merah, lalu kemudian sisi ini lampu hijau, supaya sisi yang lain, coba masing-masing lampu hijau di persimpangan 4. Apa yang terjadi? Tabrakan. Nah, itu baru aturan lalu lintas. Ini alam semesta ini. Kalau tidak ada yang mengaturnya, bagaimana bisa serapi ini? Ada malam, ada siang, kadang hujan, kadang kemarau. Coba hujan terus, atau coba malam terus. Nah, atau coba kemarau terus. Tidak, tapi aturan Allah, Masya Allah. Di dalam waktu pagi saja sampai menutupi malam, itu bagaimana penuh tahapannya. Silau dulu matahari sedikit, terus meningkat sampai tenggelam. Coba langsung malam. Tidak, itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang mengatur itu ada selain Allah?
Atau kira-kira kalau ini semua terjadi tidak ada selain dari aturan Allah, kalau tidak ada yang mengaturnya? Nah, iya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah menciptakan atau membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Naam. Wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Seperti disebutkan oleh syair. Dan pada setiap apa yang kalian jumpai dari benda-benda di permukaan bumi ini, itu terdapat bukti akan keberadaan Allah dan bukti menunjukkan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa, yang bersendiri di dalam penciptaan, di dalam mengawasi dan di dalam mengurusi alam semesta ini. Iya. Jadi semua tunduk di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu bisa dilihat bagaimana ukuran-ukuran, ada besar, ada kecil, ya. Ada yang sedang, ya, sifat-sifatnya. Makhluk masing-masing memiliki tugas tersendiri. Allah ciptakan malaikat, ada yang malaikat untuk diciptakan mencabut ruh, ada yang untuk memikul arsy, ya. Naam. Iya. Manusia juga diciptakan sesuai dengan badannya. Ya, coba manusia diciptakan tangannya 2 meter, kakinya 50 cm. Ya, bayangkan coba. Ini penciptaan Allah sangat rapi. Ya. Dan dari situ sudah kita bisa lihat betapa agungnya dan kuasanya Allah. Dan memang Allah itu satu-satunya yang menciptakan dan mengurusi dan mengawasi, ya, alam semesta ini. Ya. Dari makhluk ciptaannya. Nah, baik. Selanjutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Lalu disebutkan, ya, fasal yang kelima dari bab yang kedua ini adalah fi bayan istilzami tauhid ar-rububiyah li tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak cukup, bahkan mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Nah, makanya, ya, tidak diragukan lagi, kata Syekh. Nah, tidak diragukan lagi wa mimma la syakka fi anna al-maqsuda min itsbatir rububiyyah subhanahu li khalqi wa infiradihi bidzalik huwa al-istidlal bihi ala wujubi ibadatihi wahda la syarika lah alladhi huwa tauhid al-uluhiyyah falau anna al-insan aqarra bi tauhid ar-rububiyyah wa lam yuqirra bi tauhid al-uluhiyyah aw lam yaqa' bihi ala al-wajh as-sahih lam yakun musliman. Ini perhatikan ini perkataan Syekh. Wala muwahhidan bal yakunu kafiran jahidan wa hadha ma satanahadath afwan wa hadha ma sanatahaddath anhu fil fasl tali insyaallah taala. Iya. Maka tidak diragukan lagi, kata Syekh, bahwasanya penetapan rububiyah Allah atas makhluknya, atas keesaannya, bersendiriannya Allah dalam rububiyah, itu menunjukkan dan mengharuskan wajibnya kita untuk menyembah Allah semata. Tidak ada sekutunya, yang disebut dengan tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena tauhid rububiyah itu tadi mengharuskan kita untuk bertauhid uluhiyah. Paham ya? Karena keesaan Allah dalam masalah penciptaan tadi, dalam masalah kepengurusan, ya, dalam masalah pengawasan kepada seluruh makhluknya tadi itu, ya, maka hal itu menunjukkan wajibnya kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Iya. Sehingga kalau saja seseorang mengakui tauhid rububiyah, akan tetapi tidak mengimani tauhid uluhiyah atau tidak melaksanakan, merealisasikan dalam kehidupannya tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah, nanti akan datang pembahasannya secara rinci tentang tauhid uluhiyah, ya, maka dia tidak bisa disebut seorang muslim dan dia bukan ahli tauhid.
Seperti orang-orang musyrikin yang mengimani rububiyah Allah. Tapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan dia kafir jahid. Kata Syekh, bahkan dia menentang. Ya, maka pembahasan tauhid uluhiyah nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk bertauhid ar-rububiyah dan mengharuskan hal tersebut untuk kita meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah mengharuskan kita untuk bertauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, makanya di fasal yang ke-5 ini ingin disebutkan bayan penjelasan tentang tauhid rububiyah yang mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Ya, walaupun sebenarnya sudah dipahami ya, sudah dimengerti insyaallah ya, dari apa-apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jadi tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah ini bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu sangat sering kita dapati Allah membantah orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah nanti itu dengan tauhid rububiyah yang mereka akui, yang mereka yakini. Contohnya firman Allah, ya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, seperti contohnya ini ayat. Wahai sekalian manusia. Ya, diseru manusia, sembahlah Allah, dan ini perintah yang pertama. Dan ini perintah yang pertama. Jadi perintah yang pertama adalah untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di sini Allah menyebutkan hujahnya. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di antara sebab kita harus menyembah Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Disebutkan tentang tauhid Allah dalam rububiyahnya, dalam penciptaannya. Kenapa mesti kita sembah Allah? Kenapa kita mesti untuk bertauhid uluhiyah? Karena tauhid rububiyah. Paham ya sampai di sini ya? Ya mudah-mudahan antum paham. Ya. Kenapa mesti kita bertauhid uluhiyah? Karena tauhid rububiyahnya. Apa tauhid rububiyahnya dalam ayat ini? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Karena Dialah Allah ya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, langit sebagai atap untuk kalian, dan Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dari air hujan itu dihasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Itu sebabnya kita harus beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan itu. Ya, paham ya? Maka tauhid ar-rububiyah mengharuskan kita untuk tauhid uluhiyah. Ini makanya para ulama itu menjelaskan, membagi tauhid ini agar mudah dipahami. Ya. Nah, itu tauhid rububiyah dalam masalah penciptaan, kepengurusan, ya, dan kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah tauhid uluhiyah adalah ya, mengharuskan kita untuk menyembah Allah karena tauhid rububiyah itu. Karena Allah yang telah menciptakan kita, karena Allah yang mengawasi kita, karena Allah yang telah mengurusi dan mencukupi segala kebutuhan kita, maka kita wajib untuk menyembah hanya kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Naam. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertauhid uluhiyah, yaitu menyembah hanya kepadanya. Dengan apa? Dengan menunjukkan dalil tauhid rububiyah tadi. Nah, makanya jalan yang lurus untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah dengan tauhid rububiyah. Nah, karena manusia itu pertama kali sangat bergantung pada asal mula dia diciptakan. Ya. Terkait juga masalah memberi manfaat dan kemudaratan. Iya. Naam. Baik. Karena itulah ya, Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai hujjah atas orang-orang musyrik. Ya. Dengan cara ini. Ya. Dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhujjah atas mereka seperti itu pula.
Perhatikan ayat atau firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-84 dan 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihil malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Coba lihat ini. Ya, Masya Allah. Ya. Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, maka pasti mereka jawab Allah. Ya, ini tauhid rububiyah orang-orang musyrikin kan? Dia akui Allah. Katakan, ya, apakah kamu tidak ingat siapakah yang memiliki langit yang tujuh yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan jawab Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya lah berada kekuasaan dan segala sesuatu, sedang dialah yang melindunginya, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Ya. Jika kalian mengetahui, maka dia menjawab lagi-lagi Allah. Lalu kemudian tatkala ditanya lagi, kepunyaan siapakah bumi ini? Ya. Katakanlah kalau demikian, maka dari jalan-jalan manakah kalian sehingga kalian bisa tertipu? Ya. Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Ya, yang memiliki sifat-sifat itu adalah Allah, yang menciptakan, yang mengawasi, yang merusi, itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia dalam masalah itu. Ya, pencipta segala sesuatu, maka dengan begitu sembahlah hanya Allah saja. Jelas kan? Ya, karena tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Ya. Karena tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Iya. Jadi ini dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Ya, dan ini juga di antara dalil dan sanggahan bahwa orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah, ya, tidak memasukkan dia ke dalam muslim, ke dalam agama Islam, tidak. Karena Islam atau seorang muslim itu dikatakan dia muslim tatkala dia, ya, mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah dan tatkala dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah. Disebabkan karena tauhid rububiyah sehingga wujud tauhid uluhiyah. Karena dia yakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengawasi, Allah yang mengurusinya dan memenuhi segala hajatnya, dan alam semesta ini bergantung kepada Allah, maka karena itulah kita diwajibkan untuk bertauhid uluhiyah, atau dalam kata lain memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Wahidul Qahhar, Khaliqu kulli syai'. Naam, Wahidul Qahhar, Khaliqu kulli syai'. Naam. Baik, itu kewajiban, itu yang mengharuskan. Ya. Naam. Lalu kemudian disebutkan, ya, di antaranya wala in sa'altau man khalaqahum la yaqulunallah. Tatkala mereka ditanya, ya, dan jika kamu bertanya kepada mereka, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Nah, ini bentuk tauhid rububiyah. Akan tetapi, ya, mereka tidak bertauhid al-uluhiyah. Nah, maka tidak dikatakan seorang masuk ke dalam Islam yang benar sampai dia bertauhid al-uluhiyah. Oleh karenanya nanti di pasal yang kedua, ya, atau di pembahasan berikutnya, ya. Nah, di pembahas atau afwan di bab yang ketiga, ya. Selesai pembahasan bab yang kedua, di bab yang ketiga kita akan sebutkan, ya, tentang tauhid al-uluhiyah, ya. Fi bayani makna tauhid uluhiyah wa annahu maudu'un da'watir rasul. Makna tentang tauhid uluhiyah, dan dia adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul adalah untuk memurnikan atau mengajak manusia memurnikan ibadahnya yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan penjelasan itu kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahannya untuk kita melanjutkan dari kajian online rutin kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya atau di jam yang sama besok insyaallah taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadar alaih. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.